Oke, video ini akan membahas tentang eksponen ya teman-teman ya. Jadi eksponen itu adalah cara untuk menyatakan perkalian berulang. Perkalian berulang. Ini simpelnya. Ya, jadi eksponen adalah cara untuk menyatakan perkalian berulang. Maksudnya gimana? Misalnya gini. Kita memiliki 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, terdapat terdapat pengulangan perkalian dari 3 sebanyak 4 kali. Nah, jika pengulangan ini dituliskan dalam bentuk eksponen, maka ya 3. Nah, kemudian ya ada yang namanya pangkat. Nah, pangkatnya ini menunjukkan banyaknya pengulangan daripada perkalian. Karena pengulangannya terdapat 4 kali, maka di sini pangkatnya adalah 4. Nah, jadi 3 ini disebutnya sebagai basis ya. Jadi 3 ini kita sebut sebagai basis, sedangkan 4 kita sebut sebagai eksponennya. Ya, jadi 4 kita sebut sebagai eksponennya atau menunjukkan bahwa ya dia terjadi pengulangan perkalian sebanyak itu gitu. Kalau pangkatnya 4 ya berarti terjadi pengulangan perkalian sebanyak 4 kali gitu ya, seperti ini gitu. Maka jika dijadikan dalam bentuk umum ya bentuk umum jadinya adalah A pangkat N. Jadi A pangkat N artinya adalah terjadi perkalian A sebanyak N kali gitu. Jadi kalau dijabarkan jadinya A dikali A dikali A dikali titik ya kali A. Nah, ini pengulangannya terjadi sebanyak 4 kali N kali gitu ya. Itu jadi terjadi pengulangan sebanyak N kali. Kalau A pangkat N itu ya artinya adalah terjadi pengulangan dari perkalian A sebanyak N kali. Nah, ya. Terus misalnya gini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan atau mengoperasikan ya, mencari nilai ya dari penjumlahan bilangan eksponen. Ya, misalnya gini. Ya, misalnya langsung aja gue tulis ya di sini ya. Penjumlahan dan pengurangan eksponen. Ya, penjumlahan dan pengurangan eksponen. Bisakah bilangan eksponen ini dijumlah ataupun dikurang? Ya, bisa-bisa aja sebenarnya, tergantung konteksnya. Itu misalnya gini ya. Misalnya 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 3. Apakah ini bisa dijumlah? Ya bisa tentunya. Cuman kita nggak bisa langsung nekat. Maksudnya adalah oh iya berarti 2 tambah 2 ini 4, lalu 2 tambah 3 ini 5 ya. Nggak bisa seperti itu. Tidak valid. Itu. Nah, maka gimana caranya menyelesaikan penjumlahan eksponen kalau seperti ini ya?
Ya, basisnya sih sama, cuman kan pangkatnya beda. Gitu. Nah, kalau dijumlah dia bakal jadi kayak gimana? Nah, harus ya digunakan cara biasa aja sebenarnya, konvensional ya. Jadi 2 pangkat 2 itu berarti 4, 2 pangkat 3 itu berarti 8. Maka hasilnya adalah 12. Gitu. Nah, untuk pengurangan misalnya 3 pangkat 2 dikurangi 3, itu berapa jadinya? Ya nggak bisa kita langsung oh iya ini berarti 3 dikurang 3 itu 0 gitu ya. 2 dikurang, nah 3 ini kan 1 ya, jadi 2 dikurang 1 hasilnya 1, nggak bisa ya. Jadi harus diselesaikan satu persatu gitu ya. Misalnya gini ya, 3 pangkat 2 berarti kan 9 dikurang 3 berapa ya, 6. Nah, memang ada kasus khusus di mana kita memanfaatkan prinsip aljabar dalam menjumlah ataupun dalam penjumlahan ataupun pengurangan eksponen. Contoh misalnya gini. Ya, misalnya 3 pangkat 10 ditambah dengan 3 pangkat 8 misalkan per 3 pangkat let's say berapa nih, misalkan 3 pangkat 9 lah gitu. Wah gimana nih, apakah kita harus ya mencari 3 pangkat 10 itu berapa? Ya nggak perlu. Nah, kita manfaatkan ya prinsip aljabar yang nanti akan kita pelajari gitu, yaitu tentang bagaimana kita bisa memfaktorkan suatu bentuk aljabar. Nah, pada bilangan juga bisa difaktorkan. Jadi 3 pangkat 10 itu kan ya 3 pangkat 10 itu adalah ya 8 ya, 3 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 2 itu. Kok bisa kayak gini? Nah, nanti setelah ini akan gue ajarkan ya tentang perkalian eksponen. Tapi kalian terima dulu aja, anggap bahwa pernyataan gue ini benar gitu. Jadi di sini ditambah dengan 3 pangkat 8 dikali 1 per, nah ini berarti 3 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 1 gitu. Nah, berarti ini kalau kita faktorkan, nah yang sama kan ini sama, ini sama gitu ya. Jadi yang sama yang di atas difaktorin, taruh di luar kurung, jadi 3 pangkat 8 ini berarti 3 pangkat 2 ditambah 1 per berapa nih, 3 pangkat 8 dikali 1 dikali 3 pangkat 1 ya, atau 3 doang. Nah berarti 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 8 kan habis gitu, hasilnya 1 gitu. Ya udah, berarti sisanya 3 pangkat 2 tambah 1 per 3 gitu. 3 pangkat 2 9 tambah 1 per 3, sehingga hasilnya adalah 10 per 3 gitu. Jadi nggak perlu kita cari berapa ini hasilnya, ini berapa ya, kelamaan, angkanya terlalu banyak. Jadi kita manfaatkan prinsip aljabar gitu. Nah tapi kenapa kok bisa kayak gini be? Nah langsung gua bahas di perkalian dan pembagian eksponen. Perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana pada perkalian dan pembagian? Ya, nah, misalnya gini, kita memiliki, ya, misal kita memiliki 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 gitu. Nah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah ini kan kalau dijabarin jadinya 2 kali 2. Nah kemudian dikali dengan 2 kali 2 kali 2 gitu. Jadi ada perkalian nih antara ini dan ini gitu. Jadi
Ya, 2 pangkat 2 jadinya 2 kali 2. Nah, terus 2 pangkat 3 jadinya 2 kali 2 kali 2. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, ada berapa nih pengulangannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 2 pangkat 5. Lagi. Misalnya, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ya. Nah, ini kalau diuraikan jadinya 3 pangkat 3 itu kan berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, ini juga sama sebelahnya. 3 kali 3 kali 3. Nah, ini sama ini. Ya. Salah. Nah, ini sama ini. Nah, sekarang kita hitung ada berapa pengulangannya. Ada 6. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat ada terdapat pola di sini. Polanya gimana? Nah, jadi begitu kita jabarkan, ya, kita uraikan perkalian dari basis ini. Nah, hubungannya sama pangkatnya adalah ketika perkaliannya sama, maka pangkat hanya tinggal di jumlah saja. Gitu, tanpa harus kita menguraikan. Nah, ini kan 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung banyak pengulangan ada 5. Ini 3, ini 3. Jadi ada 6. Oh, ya udah, daripada kita pusing-pusing ya ngejabarin, mending tinggal dijumlahin aja pangkatnya. Ingat, nah ini bisa terjadi kalau apa? Kalau basisnya sama. Ya. Jadi kita dapat sifat bahwa kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka jadinya adalah A pangkat M plus N. Gitu. Ya. Jadi ini sifatnya. Ya. Jadi tanpa harus kita uraikan banyaknya pengulangan, ya tinggal dijumlah aja pangkatnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat A pangkat M jadi A pangkat N, maka A pangkat M plus N. Nah, begitu juga karena adanya sifat ini, ya, kita bisa memahami soal yang sebelumnya tadi, ya kan, bagaimana 3 pangkat 10 itu bisa jadi 3 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 2, sebab kalau basisnya sama, jika dikali maka pangkatnya dijumlah. Berarti penjumlahan berapa nih yang menghasilkan 10, yaitu 8 tambah 2. Gitu. Kenapa nggak 6 tambah 4, B? Jadi bukan 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Ya, nanti jadinya tidak bisa difaktorkan. Yang namanya faktor itu berarti harus sama di sini. 3 suku ini harus punya pembagi yang sama. Terus ada bilangan yang sama yang bisa kita usir keluar keluar kurung gitu. Ya, nanti bakal diajarin di aljabar. Oke. Nah, jadi sah-sah saja kita bisa menyebut A pangkat M kali A pangkat N. Jadinya adalah A pangkat jumlah dari M dengan N. Nah, bisa juga sebaliknya. A pangkat M plus N itu bisa diuraikan jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Seperti ini tadi. Nah. Oke. Terus, ya ini bisa kita beri nama sebagai sifat 1 aja deh. Sifat 1. Ya, meskipun terserah ya mau urutannya kayak gimana juga sama aja sebenarnya. Terus gimana kalau kita punya ya perkalian dalam kurung dari angka yang berbeda, tapi di luar kurungnya ada pangkat. Misalnya gini, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini jadinya berarti perkalian berulang dari siapa? Dari 2 kali 3 sebanyak 2 kali. Jadinya 2 kali 3, nah, dikali dengan 2 kali 3. Kan banyak pengulangan 2, karena pangkatnya 2. Gitu. Nah, sekarang ya kita pisahkan jadinya
2 pangkat berapa? Karena 2-nya ada 2 ya jadi 2 pangkat 2. 3-nya juga ada 2, maka pangkat 2. Nah, misalnya lagi, kalau pangkatnya dinaikin gimana, Be? Oke, 2 kali 3 pangkat 3 misalkan. Ya udah berarti 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3. Nah, 2-nya ada berapa? Ada 3. 3-nya ada berapa? Ada 3. Gitu. Lagi, Beh, naikin lagi. Gas. Oke. Jadinya 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3. 2-nya ada berapa, Be? Jadi ada 4. 3-nya ada berapa? Ada 4 juga. Oh, oke. Dari pola ini kelihatan bahwa apa? Nah, jadi kalau ada A kali B pangkat N itu sama saja seperti ya masing-masing suku yang ada di dalam kurung ini ya pangkat satunya dikali dengan N. Jadi ya hasilnya adalah A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Gitu. Ya. Oke, lihat nih. 2 ini 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berarti kan tinggal ya udah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 ini. Jadi tanpa harus dijabarin. Gitu. Kita ngeliat polanya. Oke, next. Entah ini sifat keberapa, gue namainnya sifat kedua aja lah. Kalau di Google mungkin kalian akan menemukan yang berbeda gitu ya. Jadi nggak masalah, nggak harus dihafalin ya. Sifat-sifat eksponen itu jangan dihafalin. Ya lu pahamin ini aja alur berpikirnya gimana. Kalau dihafalin ya cepat lupanya gitu. Itu pun lu belum tentu tahu itu dipakainya di mana gitu. Next, misalnya kita punya yang lebih menantang. Misalnya 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 misalnya. Ini pangkat 2. Nah, berarti kan ini perkalian berulang dari yang ada di dalam ini, dari suku yang di dalam, yaitu 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 lalu dikali dengan ya yang sama. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, menurut sifat yang awal kan kalau basisnya sama lalu dia dikali kan pangkatnya ditambah. Jadi ya 2 tambah 2 berapa? Ya 2 tambah 2 dikali dengan 3 pangkat berapa? 3 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6. Lagi misalnya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Ininya pangkat 3. Ya udah berarti 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2. Lagi. Nah, sekarang hitung penjumlahannya. Berarti kan 5 tambah 5 tambah 5 berapa? 15. Nah, 2 tambah 2 tambah 2 berarti berapa? 6. Nah, kita lihat ada pola di sini. Ya, gimana polanya? Lihat. Ya, daripada kita harus capek-capek menjabarkan, kalau kita lihat hasilnya ya, ini 4, ini 6, ini 15, ini 6. Oh, ternyata pangkat dari masing-masing suku itu dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 6. Nah, ini 5 kali 3 15. Nah, 2 kali 3 6. Ya wes.
tinggal diapain? Tinggal dikali pangkat luar sama dalamnya ya. Jadinya kalau ada A pangkat M dikali B pangkat N, ya misalkan pangkat luarnya adalah P lah gitu ya. Jadinya ya A pangkat P dikali M dikali dengan B pangkat P dikali N gitu. Entah ini sifat keberapa ya. Gitu ya, sifat 3 lah gua namain gitu. Nah sekarang kalau pada pembagian gimana tuh? Oke, misalnya gue punya 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah ini kan kalau dijabarin jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 per berapa nih? 2 kali 2. Nah ini kan kalau kita lihat 2 kali 2 kegedean. 2 kali 2 dibagi dengan 2 kali 2 ya 1 hasilnya itu. Jadinya ini 2 ya kali 2 berarti 2 pangkat 2 lagi 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 misalkan, berarti 3 kali 3 ya, berulang sebanyak 5 kali per ya 3 kali 3 kali 3. Ya udah, berarti ini dibagi dengan ini hasilnya 1, sehingga 3 kali 3 berapa jadinya? 3 pangkat 2. Dapat lagi polanya atau sifatnya, yaitu apa? Kalau eksponen yang basisnya sama itu dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurang. Tahu dari mana be? Sotoy. Ya udah nih, kan 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Nah sekarang kan kalau pangkat kita kurang 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah ini kalau kita hitung secara manual juga hasilnya pangkatnya 2. Nah ini pun begitu. Nah ini kan basisnya udah sama, jadi 5 dikurang 3 berapa? Ya 2 gitu. Jadi kalau pembagian eksponen ya, ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N gitu ya. Nah ini nggak tahu sifat keberapa lah yang kita udah cari sini, yang keempat berarti ya. Sifat 4, terserah urutannya. Nah terus kalau misalkan oh ya, ada lagi nih yang paling sering kalian temui dan mungkin banyak yang masih belum tahu. Katanya kalau berapapun angkanya, kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Nah gimana tuh, kok bisa ya? Sekarang kita bisa buktikan gini aja. Misalnya nih gue punya 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah ya udah, berarti kan ini 3 pangkat. Nah kalau dibagi kan pangkatnya dikurang tadi kan. Nah ya udah, berarti ini 3 pangkat 2 dikurang 2. Berapa hasilnya? Ya 3 pangkat 0. Oke, kita dapat nih bahwa ruas kanan ini 3 pangkat 0. Nah sekarang ruas kiri kita selesaikan. 3 pangkat 2 berapa? Ya 9. 3 pangkat 2 9. 9 dibagi 9 1. Maka 1 sama dengan 3 pangkat 0 gitu. Nah jadi kesimpulannya adalah apa? Jika ada A pangkat 0 maka pasti hasilnya adalah 1. Dengan syarat apa? A nya tidak boleh 0 dong, karena karena 0 pangkat 0 itu ya
nggak tahu ya dia berapa hasilnya gitu. Jadi belum ada yang bisa mencari hasil dari 0 pangkat 0 itu. Jadi A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke. Ya udah, sekian dulu sifat dasar ya dari eksponen ya, baik itu pada penjumlahan pengurangan ataupun pada perkalian dan pembagian. Sebenarnya sih ada lagi untuk yang pembagian ya, cuman ya oh iya, gua spill sekarang aja deh biar enak ya. Misalnya gini, oke. Kalau di sekolah kita diajarin kalau mau mengubah pangkat positif ke negatif atau negatif ke positif itu tinggal dibalik. Apanya yang dibalik? Papan tulisnya gitu. Enggak ya. Misalnya gini, gue punya misalnya gue punya 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2. Bagaimana menjadikan 3 pangkat min 2 ini menjadi bilangan pangkat positif? Nah, ya udah. Negatif 2 itu kan berarti berasal dari penjumlahan antara 0 dengan min 2. Benar nggak? 0 tambah min 2 berapa? Ya min 2 gitu. Kenapa nggak pakai angka lain, Beh? Ya paling sederhana, yang paling gampang ya 0 aja. Gitu kan. Yang paling susah ya banyak, gitu kan. Gitu. Atau bisa juga kita tulis begini. Ya. 0 dikurang 2. Hasilnya kan pasti min 2, gitu. Nah, ingat dalam eksponen ya, kalau misalkan pangkatnya dikurang, berarti dia berasal dari pembagian. Jadinya 3 ya. 3 pangkat 0 dibagi dengan 3 pangkat 2. Itu sehingga ya udah tinggal kita cari aja 3 pangkat 0 itu hasilnya berapa? Ya 1. Jadinya 1 per berapa? 3 pangkat 2. Nah, dapat kan? Jadinya 3 pangkat min 2 itu kalau dijadiin pangkat positif jadinya 1 per 3 pangkat 2. Gitu. Ya, jadi sifatnya yang kita dapat adalah jika ada A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Kata di sekolah sih dibalik ya. Gitu. Yang tadinya di atas jadi di bawah gitu. Sifat keberapa yang kita dapat nih? 4. Ya, ini sifat kelima ya. Sifat 5. Sifat 6. Terus misalnya kalau misalkan negatifnya di bawah gimana, hayu? Ya. Misalnya gini. 1 per 3 pangkat min 3. Gimana jadinya? Nah, ya udah, satunya kita jadikan berapa? Kita jadikan 3 pangkat 0 per ya 3 pangkat min 3. Nah, ingat pada pembagian eksponen kan kalau dia dibagi pangkatnya dikurang. Jadinya 3 pangkat 0 dikurang dengan min 3. Nah, ini kan jadinya berapa? 3 pangkat 0 plus 3 atau 3 pangkat 3. Oh ya udah. Ini pola yang kita dapat. Sehingga kalau misalkan ya bilangan eksponen dengan pangkat negatif adanya di bawah tadinya, kalau mau positif ya jadi dikeatasin seolah-olah ya. Seolah-olah tinggal dikeatasin doang gitu atau dibalik. Jadi 1 per A pangkat min M itu sama dengan A pangkat M. Gitu. Tahu ini sifat keberapa? Ke-7. Ya. Sifat ke-7. Oke. Ya udah, semoga kalian bisa
memahaminya ya gampang kan, nggak usah dihafal ya, pahamin ini. Gue yakin kalian pelan-pelan bakal bisa ya, step by step dari yang gampang latihannya. Jangan langsung yang susah, oke?